jalan informasinya. Ya, sebelum kita membahas lebih detail nanti. Oke, langsung saja Yusana Family kita langsung panggilkan narasumber kita untuk malam hari ini. Tentu seperti pada flyer, yuk sama-sama kita panggilkan narasumber kita, Dr. Diah Arum Master. Halo, Assalamualaikum Mbak Emi. Waalaikumsalam. Selamat malam, Dokter. Malam. Wah, ini kita sama-sama abu-abu nih ya, tanpa disadari. Padahal nggak janjian ya. Padahal nggak janjian. Bener banget. Pakai dress code. Gimana kabarnya, Dok? Tetap sehat pastinya, mudah-mudahan. Alhamdulillah sehat. Sudah tinggal beberapa hari lagi Ramadannya berakhir. Ya. Allah masih kuat untuk puasa. Mbak Erni gimana? Sudah siap-siap mudik belum? Sudah siap-siap nih. Sebentar lagi pokoknya mau mudik nih. Ini hawa-hawanya, suasananya udah kepalanya udah bercabang-cabang ini otaknya nih gitu kan. Udah prepare apa nih yang harus di-prepare gitu kan. Ya, tapi harus tetap fokus lah kalau kerja pastinya ya. Oke, Dokter Dia, langsung saja saya persilakan untuk membawakan materi kita malam hari ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Sudah sampai sini. Iya. Jadi hari ini senang sekali rasanya saya kembali berjumpa bersama Bapak dan Ibu sekalian, juga dengan Mbak Erni. Kemarin kita sempat membahas tentang ibu menyusui. Kalau hari ini kita akan membahas, betul seperti yang dikatakan oleh Mbak Erni, ini adalah penyakit yang sungguh sangat banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Bahkan saat ini trennya sudah sedemikian berubah Bapak dan Ibu sekalian. Kalau dulu mungkin umur 45 tahun ke atas nih baru kalau pas cek ke puskesmas atau cek ke dokter, kelihatan nih tensinya ternyata atau tekanan darahnya naik. Tapi kalau sekarang trennya ternyata di usia 25 tahun ke atas sudah cukup banyak pasien-pasien yang ketika berobat meskipun tidak ada keluhan, pas dicek karena itu bagian dari cek pemeriksaan umum gitu ya sebelum periksa ke dokter, itu kemudian ditemuin, oh kok tensinya ternyata sudah lebih dari yang normal dan itu tidak disadari. Nanti kita bahas sedikit kenapa sih kemudian ada tren yang berubah seperti itu, terutama di fase-fase atau zaman sekarang. Kita akan membahas mengenai apa itu hipertensi, terutama untuk definisinya ya, definitifnya, kemudian gejala dan juga klasifikasi dari hipertensi, bagaimana sih pencegahan untuk hipertensi agar tidak menjadi penyakit yang tidak kita harapkan atau menjadi komplikasi lainnya. Lalu tadi yang seperti kita katakan di awal, dietnya tuh seperti apa sih? Diet ini berarti adalah makan. Jadi untuk penderita hipertensi makannya diharapkan seperti apa? Lalu juga makan itu tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa ada kombinasi gaya hidup atau perubahan gaya hidup untuk penderita hipertensi. Oke, hipertensi itu sendiri kalau dari definisinya adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan darah sistolik itu berada di atas batas normal, yaitu lebih dari 140 mm air raksa, dan tekanan diastoliknya itu lebih dari 90 mm air raksa. Kondisi ini disebabkan karena ada pembuluh darah yang terus mengalami tekanan dan meningkat tekanannya tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, Bapak dan Ibu sekalian, kalau menggunakan tensimeter digital, biasanya ini digunakan oleh nakes, kelihatan nih angka atasnya, biasanya kedengeran bunyi dek kalau biasanya diperiksa ya. Lalu sampai turun, sampai betul-betul loss, bunyi tekanan darahnya itu hilang. Tapi kalau misalnya di rumah, ada juga nih udah cukup banyak pakai tensimeter digital. Biasanya kalau angkanya yang 140 ini tadi yang disebut sebagai sistolik,
Lalu yang 88 ini itu adalah angka diastolik. Lalu biasanya kalau di bawah ini dilihat nadi atau denyut jantung kita. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau mencari atau menggunakan tensimeter digital untuk seluruh keluarga, itu sangat disarankan sebenarnya untuk menyediakan tensimeter digital di masing-masing rumah. Kalau alat seperti ini biasanya ada di klinik ataupun di rumah sakit. Nah, untuk klasifikasi dari tekanan darah nih Bapak Ibu sekalian, ini menggunakan klasifikasi yang terbaru di tahun 2020. Kita lihat dulu nih, kalau normal itu seperti apa sih anggapannya? Kalau normal itu kita lihat sistoliknya angkanya kurang dari 120. Biasanya yang paling umum, yang paling sering dilihat itu kurang lebih 110. Kalau diperiksa ya, kalau dia katakan normal, tapi intinya kurang dari 120. Sementara diastoliknya itu kurang dari 80. Nah, kalau kemudian ada peningkatan, kalau peningkatan itu sudah mulai ancang-ancang nih Bapak Ibu sekalian, itu kurang lebih 120 sampai 129 untuk sistoliknya, lalu diastoliknya masih kurang dari 80. Sementara kalau sudah masuk ke tahap pertama atau stage 1, untuk dianggap sebagai hipertensi, itu angkanya kurang lebih 130 sampai 139 untuk sistoliknya. Sementara diastoliknya itu 80 sampai 89. Kalau sudah masuk ke tahap berikutnya lagi, tingkatan berikutnya lagi, stage 2 ini sudah 140, bahkan lebih. Sementara kalau untuk diastoliknya itu 90 atau lebih. Nah, kalau sudah masuk ke yang paling berbahaya ini Bapak Ibu sekalian, kalau lebih dari 180 mm air raksa untuk sistoliknya, lalu untuk diastoliknya itu lebih dari 120 mm air raksa. Kalau sudah masuk ke yang warna merah ini, itu meskipun kelihatannya tapi nggak ada rasanya dok, nggak pusing, nggak apa-apa, masih bisa jalan-jalan biasa, tetap sangat disarankan untuk periksa ke dokter, ataupun kalau misalnya tadi periksanya di rumah, harus segera ke IGD. Karena meskipun tidak ada rasanya apa-apa, itu sangat beresiko untuk kemana-mana. Paling deket itu resikonya bisa kemudian pengaruh ke jantung, atau kemudian terjadi gagal jantung atau serangan jantung. Jadi harus dicek berkala. Nah, kalau dari klasifikasi itu secara umum, itu dari AHA, kalau ini juga ada perbandingannya dari Eropa. Secara umum sama, tapi kita mau lihat di sini adalah targetnya. Targetnya kalau misalnya sudah didiagnosa nih Bapak Ibu sekalian, oh Bapak atau Ibu didiagnosa terkena hipertensi atau tekanan darah tinggi. Lalu kira-kira berapa sih targetnya supaya kita anggap hipertensinya ini terkontrol atau kemudian membaik dalam jangka panjang. Kalau dari AHA, ini dari yang Amerika, itu targetnya adalah kurang dari 130/80 mm air raksa. Sementara kalau dari Eropa, ISH ini, sistoliknya itu kurang dari 140, jadi dia ngambilnya agak tinggi, kurang dari 140, atau mendekati 130. Jadi antara 130 sampai 140 itu sudah bisa dianggap, oh oke nih, ini hipertensinya atau tekanan darahnya sudah cukup terkontrol. Oke, penyebab hipertensi itu banyak sekali. Tetapi kalau misalnya dilihat secara umum, ada dua penyebab besarnya. Yang pertama, primer. Jadi ini adalah faktor keturunan maupun usia, dan kemudian juga kita misalnya anggap kita lihat yang kedua adalah faktor sekunder. Kalau faktor primer, di mana ada keturunan, biasanya sering nih kita lihat, oh bapak sama ibu saya, mbah gitu ya, sehat-sehat aja dok. Tapi kalau dilihat-lihat ternyata misalnya bapak, orang tua kita perokok berat. Lalu kemudian pada saat, misalnya pada saat meninggal dunia ternyata meninggal di kondisinya di rumah, tidak sadarkan diri. Nah, kita tidak tahu nih diagnosanya apa pada saat itu,
Tapi kalau misalnya meninggal mendadak, kemungkinannya biasanya adalah terkena serangan jantung. Nah, kalau terkena serangan jantung, ada kemungkinan besar ada hipertensi yang tidak terdiagnosa. Jadi, kita bisa menganggap ini sebagai salah satu resiko atau adanya faktor keturunan untuk diri kita. Tapi kalau misalnya saat ini, oh saya udah tahu nih ternyata bapak ibu saya pada saat periksa ke dokter ada diagnosa hipertensi, maka kita juga harus siap-siap. Siap-siap dalam arti, oh berarti kita masih punya kemungkinan atau kita juga punya kesempatan yang nggak mau kita ambil. Kesempatan itu nggak mau kita ambil, harus kita hindari ya kesempatan itu. Jadi kita juga harus ancang-ancang, oke berarti nggak hanya bapak ibu saya saja yang berobat atau kemudian perbaikan pola makan, kitanya juga harus seperti itu. Nah, penyebab sekunder ini Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu, bapak saya sehat-sehat aja, ibu saya juga langsing nih, nggak ada masalah apa-apa, sampai sekarang sehat. Tetapi kita sendiri ternyata pola makan kita berubah, pola tidur kita kurang atau berubah jauh pada saat kita misalnya masa sekolah. Lalu stres berlebihan juga bisa berpengaruh, konsumsi alkohol, kafein berlebihan, kurang gerak atau aktivitas atau olahraga, itu menjadi penyebab-penyebab sekunder dari hipertensi. Nah, ini penyebab-penyebabnya. Kenapa kemudian tren sekarang ternyata anak-anak muda itu sudah mengalami hipertensi, kebanyakan adalah dari unhealthy diet-nya. Jadi kita tahu nih sekarang makanan sudah cukup mudah untuk diperoleh, jadi nggak perlu repot-repot, istilahnya gitu ya, nggak perlu repot-repot masak dulu di dapur, tinggal mesen, tinggal tek tik tek tek, tinggal mesen di toko-toko online atau di e-commerce. Kemudian jenis-jenis makanannya juga merupakan jenis-jenis makanan yang cepat saji. Karena diet atau pola makan yang tidak sehat itulah kemudian trennya menjadi berubah, anak-anak muda sudah mengalami hipertensi tersebut. Terus, nah kalau dari gejalanya nih Bapak Ibu, sedikit ya kita bahas ini. Gejalanya apa aja? Kalau kita sering dengar, nggak ada gejalanya dok. Betul, hipertensi itu terutama pada saat masih prehipertensi, biasanya memang tidak bergejala. Jadi kita merasanya baik-baik saja. Tapi kalau sudah di atas 140, mulai nih muncul pusing, kemudian pandangannya seperti kabur, tapi sudah ganti kacamata, sudah ganti software dan lain sebagainya kok masih kabur. Terus kelihatannya kalau beraktivitas sedikit atau kemudian aktivitasnya biasa aja, tapi bisa sesek atau kesulitan untuk bernafas. Yang paling sering ini adalah rasanya pegel di bahu, di leher, kemudian di bagian belakang telinga. Aduh kayaknya kecapean nih atau salah bantal gitu biasanya ya. Tapi kalau sering, kita patut curiga untuk periksa ke dokter apakah ada tekanan darah yang meningkat dan gejala-gejala lainnya. Nah, ketika kita sudah didiagnosa hipertensi atau kemudian orang di dekat kita didiagnosa hipertensi, sangat-sangat dianjurkan untuk selalu kontrol. Mindset-nya seperti ini, hipertensi adalah salah satu penyakit yang memang membutuhkan pengobatan jangka panjang. Jadi, bukan kemudian ngincernya, harus sembuh, oh udah sembuh, jadi nggak minum obat, enggak. Tetapi mindset kita adalah, oke, kita didiagnosa sebagai hipertensi survivor, kita harus mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter, kita modifikasi makanan kita, pola hidup kita, tapi harus kontrol setiap waktu, rutin untuk kontrol setiap waktu agar tidak menjadi komplikasi atau tidak menjadi penyakit yang lebih berat. Mindset-nya seperti itu. Oh oke deh, kunjungan lagi deh ke dokter, tapi kita bawa happy kalau memang sudah didiagnosa hipertensi ya. Jadi tidak menjadi beban untuk mengkonsumsi obat maupun untuk periksa atau kontrol ke dokter rutin gitu ya setiap bulannya. Oke. Nah, sekarang masuk ke dietnya atau pola makan untuk hipertensi Bapak Ibu sekalian.
Ini ada namanya pendekatannya, itu disebut sebagai DAS diet. Metode diet ini itu sebenarnya sesuatu yang simple. Dia pendekatannya adalah mengurangi kandungan natrium atau garam dalam makanan yang dikonsumsi. Ini pasti udah sering banget kita dengar, pasti itu aja tuh kalau hipertensi disuruhnya ngurangin garam. Iya kan seringnya seperti itu ya Mbak Erni ya. Tapi DAS diet ini dia bikin pendekatan yang betul-betul komprehensif. Jadi dia ngasih tahu nih kira-kira porsinya seperti apa supaya kita betul seperti itu tuh caranya untuk mengurangi natrium. Selain itu juga dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bernutrisi supaya membantu menurunkan kadar kalium, tapi nutrisi-nutrisi yang lain, zat gizi yang lainnya tidak kemudian drop atau hilang keseluruhannya. Nah, ini ada beberapa aturan yang perlu dilihat terkait dengan diet DAS ini. Yang pertama adalah mengkonsumsi lebih banyak buah, sayuran, serta susu rendah lemak. Jadi memang di DAS diet ini ada anjuran untuk mengkonsumsi susu rendah lemak. Lalu mengurangi makanan-makanan yang memiliki kandungan lemak jenuh dan juga kolesterol, membatasi asupan natrium atau garam, makanan manis, dan juga daging merah. Jadi dalam DAS diet itu dia ada anjuran untuk mengurangi daging merah dalam setiap makanan yang dikonsumsi dan mengkonsumsi lebih banyak kacang-kacangan atau makanan yang bersumber dari gandum serta ikan. Nah, ini infografisnya. Kelihatannya agak blur ya, tapi mudah-mudahan masih bisa kebaca. Jadi DAS diet ini kita lihat dulu, kalau untuk whole grain, entah itu gandum, serealia, itu antara lain 6 sampai 8 porsi per hari atau serving per hari. Lalu untuk sayur mayur itu 4 sampai 5 porsi per hari. Lalu untuk kacang-kacangan itu 4 sampai 5 porsi. Kemudian daging, kalaupun mau mengkonsumsi daging merah, itu adalah daging yang rendah lemak. Begitupun juga daging unggas, mau itu ayam ataupun bebek, biasanya ini paling enak adalah ayam ya kalau untuk mengkonsumsi pada DAS diet ini, itu juga yang rendah lemak, atau ikan-ikanan, ini kurang dari 6 porsi. Lalu buah-buahan 4 sampai 5 porsi per hari. Jadi sayur sama buah itu dipisah. Jadi nggak bisa sayur menggantikan, biasanya buah menggantikan sayur. Aku nggak mau makan sayur, nggak doyan, makan buah aja gitu. Misalnya nggak bisa, karena kalau di DAS diet ini anjurannya 4 sampai 5 porsi per hari sayuran, 4 sampai 5 porsi buah per hari. Jadi cukup banyak ya kalau di total antara sayur-sayuran dan buah-buahan ini. Lalu bisa 2 sampai 3 kali porsi susu rendah lemak. Mengurangi makanan manis itu hanya kurang dari 5 porsi dalam seminggu. Jadi bukan dalam sehari. Kalau tadi hitungannya hari, ini dalam seminggu. Lalu minyak atau lemak-lemak lain yang kurang sehat itu 2 sampai yang sehat itu 2 sampai 3 porsi per hari. Nah, porsinya seperti apa? Dari Kemenkes Indonesia itu sudah banyak sekali dikasih contohnya. Ini contohnya yang pertama, kalau tadi ya biji-bijian atau serealia itu kira-kira 1 lembar roti atau setengah gelas sereal kering atau setengah gelas nasi, pasta atau sereal yang tinggi serat, biasanya pakai whole grain. Berarti ini kurang lebih dari nasi merah. Kalau nasi ya, nasi merah, nasi coklat atau nasi hitam. Terus kalau misalnya oatmeal itu juga bisa digunakan. Ukurannya segini. Lalu sayuran 4 sampai 5 porsi nih, bahan penukar. Kira-kira berapakah 1 porsinya? Ternyata kalau 1 porsinya berarti 1 gelas sayuran berdaun yang mentah, lalapan gitu ya. Lalapan itu 1 gelas belimbing yang mentah atau setengah gelas sayuran matang. Jadi kalau misalnya bikin sayuran bening,
Sayur bening berarti setengah gelas bening itu, atau 3/4 gelas jus sayuran. Kalau buah itu sama 4 sampai 5 penukar. Satu penukarnya itu contohnya seperti apa? 1 potong sedang buah segar, misalnya pepaya, kita beli yang ukuran sedang, kira-kira ukurannya seukuran HP gitu ya. Jadi segini nih. Nanti ada sebenarnya porsi metrinya, atau 1/4 gelas buah kering. Buah kering itu buah yang memang dimasukkan di pengering ya, dehidrator, bukan yang dikeringkan lalu ditambahin manis-manis atau asem-asem, enggak, jadi buah kering. Atau setengah mangkuk buah segar atau buah frozen, atau 3/4 gelas jus buah. Lalu susu tanpa atau rendah lemak, itu bisa 2 sampai 3 penukar, contohnya 1 gelas susu, atau 1 gelas yogurt, atau 1 potong keju. Lalu daging tanpa lemak atau unggas atau ikan itu kurang dari 2 penukar, itu bisa 2 potong daging matang, atau unggas atau ikan, atau 1 butir putih telur. Jadi, kalau untuk penderita hipertensi, karena telur itu cukup tinggi kolesterolnya, jadi yang diincar adalah proteinnya dari telur. Biasanya paling banyak kandungan proteinnya itu di putih telurnya saja Bapak Ibu. Jadi konsumsinya kalau telur itu bagian putihnya. Terus nih ada anjurannya nih di bawah, karena tadi ya tinggi kolesterol, jadi kalaupun mau mengkombinasi menu-menu dalam seminggu dengan bahan telur tersebut, itu tidak lebih dari 4 butir dalam seminggu. Terus kacang-kacangan, itu bisa setengah gelas kacang-kacangan, atau setengah gelas biji-bijian. Biji-bijian ini contohnya apa ya? Kita bisa pakai wijen, selasih, atau kalau misalnya beli yang impor itu bisa chia seed, flaxseed, itu contoh biji-bijiannya. Atau 2 sendok makan selai kacang. Selai kacang bisa loh Bapak Ibu sekalian, tapi yang bukan dari bumbu pecel atau yang udah dibumbuin sama gula, garam, cabe biasanya ya. Atau yang ini ya Mbak Erni, yang selai kacang yang kita beli gitu ya. Kalau mau bikin selai kacang bisa nih disangrai di oven, terus diulek biasa atau di blender sampai keluar minyaknya, itu bisa jadi sumber lemak dari kacang-kacangan yang baik. Tapi itu pun dibatasi ya, hanya 2 2 sendok sendok makan. betul, atau setengah gelas kedelai atau kacang polong. Terus lemak dan minyak, contohnya seperti ini Bu. Bapak Ibu sekalian, 1 sendok teh margarin. 1 sendok teh ya, bukan 1 sendok makan. Atau 1 sendok teh minyak sayur, atau 1 sendok teh mayonaise yang rendah lemak atau salad dressing. Biasanya kalau mau mengkonsumsi sayur mentah, kita kan kadang pingin deh kasih salad dressing gitu ya, entah itu mayonaise, entah itu Thousand Island dan lain sebagainya. Ternyata kita bisa nih pakai si salad dressing, tapi hanya 1 sendok makan untuk 1 porsi sayur tersebut. Lalu yang manis atau menggunakan gula itu hanya 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan jelly atau selai, setengah gelas sorbet atau gelatin, atau 1 gelas limonade. Jadi dalam seminggu kalau kita udah, saya pakai gula pasir nih untuk makan saya untuk hari ini. Berarti yang untuk besok kita usahakan tidak ada tambahan-tambahan gula pasir. Jadi manisnya itu manis alami dari sayuran, buah-buahan, makanannya tersebut. Agak ini ya sebenarnya tricky ya, tapi kalau ini betul-betul diterapkan, insya Allah berbarengan dengan obat-obatan itu akan sangat berpengaruh. Enggak cuma di tensimeternya atau cuma di tekanan darahnya, enggak, tapi biasanya ke darah, ke pemeriksaan darah yang lainnya, diabetesnya, kemudian kolesterol, asam urat, itu akan menurun sekali Bapak Ibu sekalian. Begitu juga garam, garam itu hanya untuk 1 hari 1 sendok teh kecil saja. Terus, nah di DAS diet ini Bapak Ibu sekalian, sangat disarankan untuk menggunakan bahan-bahan alami. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ketika kita tahu nih, makanan-makanan yang kurang sehat atau makanan-makanan fast food, itu sangat banyak menyumbang lemak jahat, lemak jenuh ke tubuh kita.
Maka si Das Diet ini mengajak kita untuk yuk ke dapur lagi, ibu masak lagi di dapur, pakai bahan-bahan aja yang sederhana, yang memang kita pahami, tapi dimodifikasi cara masaknya. Jadi nggak semuanya dikukus, enggak. Kita nggak bosan juga pasti ya kalau makan yang dikukus-kukus, Nggak ada yang mau makan direbus-rebus. sehat nanti Dok kalau dikukus terus. Betul. Jadi biasanya kalau prinsip dalam diet, kalau di gizi itu kita sedikit-sedikit atau perlahan aja supaya memang bisa continuous dan konsisten. Oh, mana nih yang mau dideketin dulu? Awalnya misalnya tadi, oh sayuran. Saya agak kurang suka nih kalau makan yang mentah, Dok. Oke, kita pakai yang mateng dulu. Mateng, kita taker. Aduh, masih belum doyan, Dok, kalau misalnya makan yang biji-bijian tadi ya, misalnya kayak flaxseed, chia seed. Nggak apa-apa, kita pakai tadi ya, oh ada kacang tanah. Bisa nih, tapi kacang tanahnya jangan bikin jadi orek tempe, apa namanya, kering kacang teri gitu ya. Kalau misalnya terinya teri asin lagi gitu, tapi udah kacang tanahnya direbus aja atau dikukus aja buat cemilan. Itu bisa pendekatan seperti itu. Terus di sini ada beberapa anjurannya. Kalau mau numis atau memasak bisa pakai unsalted butter atau margarin yang betul-betul rendah natriumnya atau garamnya. Bisa dilihat, bisa dicari. Kemudian untuk memperbaiki rasa makanan yang tawar, karena tadi ya sangat disarankan untuk mengurangi si garam, si gula, maka bisa pakai bumbu-bumbunya. Kalau paling mudah itu adalah bawang bombay. Bawang bombay kalau ditumis sebentar, itu biasanya sudah ada terkaramelisasi, dia udah muncul rasa manisnya. Dan bisa untuk rasa manis alami untuk masakan. Atau misalnya pakai daun salam, bawang merah, bawang putih, atau modifikasi dicampur labu kuning di dalam masakan, itu bisa sebagai bahan pemanis alami. Terus kalau misalnya tadi ya kalau kukus-kukus itu terlalu rasanya terlalu hambar di lidah kita, kita bisa ya biasanya cuma kukus tunggal, ini ada cara pepes. Di Indonesia itu udah banyak sekali masakan-masakan yang bisa dimodifikasi untuk diet ini. Jadi bisa dikukus, pakai rempah-rempah, pakai bumbu-bumbu aromatik, sudah wangi, sudah enak rasanya. Tambahin tomat, ada rasa tomat itu bisa sebagai micin alami Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa nambahin rasa manis atau rasa gurih di dalam masakan. Baru kalau misalnya, aduh masih agak tawar nih ya, terus kita tahu, oh hanya 1 sendok teh aja tadi ya, kalau untuk sehari, maka kita bisa taburin di terakhir. Jadi garam itu bisa ditaburin terakhiran, bukan kita tambahin di masakan, kita icip, wah kurang, tambahin lagi, kita icip lagi, enggak. Jadi garam hanya sebagai memperkaya rasa di akhir, tapi kita tahu jatahnya kira-kira 1 sendok teh kecil itu berarti sejemput aja untuk 1 porsi makanan udah kita makan cukup. Terus kalau susah tadi kira-kira mengira-ngira 1 porsinya itu atau bahan penukar itu seperti apa? Kita bisa juga pendekatannya seperti ini dengan menggunakan tangan kita sendiri. Jadi kalau misalnya untuk sayuran atau untuk nasi pakai ukuran kepalan tangan. Lalu untuk mengukur ikan, daging atau unggas itu pakai telapak tangan, jadi tadi kepalan, terus ini telapaknya aja, telapaknya tapi bagian ininya aja ya. Terus kalau untuk kacang-kacangan itu tangan kita menangkup seperti ini. Terus misalnya, aduh saya mau makan yang kayak misalnya keripik, tapi saya keringin sendiri Dok. Tadi kan ada ya misalnya dikeringin sendiri, atau saya bikin sendiri di oven, keripik ubi, keripik singkong, keripik pisang misalnya, itu juga bisa 2 tangan gitu ya. Tapi secara umum ukurannya seperti ini, sayuran, serealia atau kemudian gandum atau nasi, kemudian sayur mayur, kemudian proteinnya daging, unggas ataupun ikan, lalu lemaknya ukurannya ternyata hanya sejempol. Jadi sedikit banget kalau misalnya ukuran sejempolnya itu.
Oke, ini hampir sama tadi ya anjuran-anjurannya, ukurannya seperti apa, katanya. Nah, selain tadi DAS diet dilakukan, kalau kita, Bapak dan Ibu sekalian, karena sekarang kita, sudah banyak sekali produk-produk di, pasaran yang memang dikemas, ketika dikemas itu mungkin, sangat mungkin ada tambahan-tambahan lainnya, maka penting untuk kita memahami dengan baca baik-baik komposisi atau informasi gizi di makanan yang kita konsumsi. Misalnya nih, sudah mau mudik ya Bapak Ibu sekalian, terus buat di perjalanan nih, kalau udah buka puasa gitu ya, atau misalnya perjalanan tapi tidak berpuasa, musafir gitu ya, tetap harus cek, Bapak Ibu sekalian harus cek, aduh saya makan, keripik ini atau makan biskuit ini kira-kira persajian itu garamnya seberapa ya, gulanya berapa ya, kalau misalnya, aduh kok kayaknya banyak banget ya, sudah melebihi yang seharusnya kita, konsumsi atau kita kurangin, maka kita bisa punya kontrol. Biasanya akan kontrol, "Oh, nggak boleh banyak-banyak nih, jangan satu plastik, satu wadah dikonsumsi. Oke deh, cicip aja satu 2 udah selesai." Atau misalnya, biskuit, oke deh makan, setengah aja udah cukup. Kita barengin, bawa buah-buahan, biasanya paling mudah itu bawa buah-buahan, kacang-kacangan yang dipanggang, itu akan lebih sehat pada saat perjalanan atau pada saat kita di, setting di keluarga atau di rumah, kita rajin-rajin baca informasi gizi. Terus, nah ini, eee, perubahan dari tekanan darah itu tidak akan, signifikan, bila tidak disertai dengan aktivitas fisik yang lebih aktif. Karena tadi ya, penyebab hipertensi salah satunya adalah aktivitas fisik kita yang sudah berkurang, atau kemudian mengalami obesitas. Nah, kalau untuk penderita hipertensi, sudah didiagnosa nih, sudah menderita hipertensi, paling simpel adalah berjalan kaki. Berjalan kakinya ini kurang lebih 40 menit Bapak Ibu sekalian. Jalan pelan aja, nggak usah cepet-cepet, nggak usah lari. Jalan pelan sambil mungkin, ngobrol sama sama rekan atau, suami atau istri, itu sudah, bisa sekali membantu untuk menormalkan denyut nadi dan mengurangi tekanan darah. Kalau kita yang orang sehat, belum atau jangan sampai ya, menderita hipertensi, maka bisa hitungannya 2 jam 30 menit untuk 1 pekan, jadi untuk 1 minggu. Silakan dibagi rata-rata ketika kita berjalan saja selama lebih dari 30 menit, jadi continuous jalan 30 menit atau lebih dari 30 menit, katakanlah 35 menit. Setelah itu biasanya, badan kita akan memetabolisme, timbunan-timbunan lemak atau lemak-lemak yang berlebihan untuk kemudian dibakar. Biasanya itu akan menjadi lebih sehat dan tekanan darah juga menjadi lebih terkontrol. Terus, nah, ini juga beberapa cara untuk mengecek nadi sendiri. Kalau tadi sudah berolahraga, baik itu latihan fisik aerobik ataupun berjalan, lalu ukur nadinya. Apakah nadinya ternyata sudah masuk, di bawah, biasanya nadi normal itu antara 60, per 80. Sini ya, jika denyutan Anda tidak teratur atau jumlahnya ternyata di atas 50, di bawah 50 nih harusnya, di bawah 50 atau ternyata, ini harus diwaspadai irama jantungnya atau gangguan dari, nadi jantung kita. Oke, ini juga sedikit tips untuk, penderita hipertensi, selalu cukupkan istirahat 6-7 jam. Ketika berolahraga, gunakan pakaian yang longgar, sepatu yang sesuai, dan selalu sedia obat-obatan yang biasa diminum, selalu sedia nih dibawa di kantong atau di wadah-wadah yang biasa kita bawa untuk olahraga, supaya kalau ada emergensi, orang pun tahu kalau kita, sedang mengkonsumsi obat hipertensi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Erni. Oke, wow, lengkap banget tuh. Di Sana Family jadi sekarang udah tahu ya gitu. Berapa sih sebetulnya minimal
mungkin nggak dihafalin semuanya, tapi kayak sayur sama buah tuh diinget banget tuh standar porsinya. Atau sama satu lagi lemak tuh tadi ya, biar nggak pusing Betul. nih. Gula dan garam. Yes, benar. Jadi kalau lemak tuh 1 ibu jari kita masing-masing tentunya ya, bukan saya pakai ibu jarinya siapa yang badannya gede gitu ya. Atau lebih ini ibu jarinya anaknya, oh lebih kecil lagi ya, sedikit Iya, lagi. bener. Wah itu kalau bisa sih luar biasa ya Dok ya, gitu. Betul. Oke, sebelum kita tanya jawab dengan Dokter Dia, Yusana Family, apa yang ingin menjadi pertanyaan Anda silakan ketik di kolom chat. Tadi udah ada masuk beberapa pertanyaan Dok, tapi seperti biasa sebelum kita masuk sesi tanya jawab, Yusana Family bisa langsung diketik saja ya, atau mungkin diinget-inget nih pertanyaannya apa, mumpung kita punya pakar dari dokter spesialis gizi nih di sini gitu ya. Jadi Yusana Family bisa sekalian bertanya-tanya juga gitu. Tapi sebelum itu saya mau sharing sedikit informasi untuk Yusana Family semuanya ya. Tadi dokter dia sudah menjelaskan dari sisi pola makan tentunya ya Yusana Family. Di sini saya tidak akan membahas mengenai pola makan kembali karena tadi sudah sangat lengkap ya. Nah, di sini saya lebih banyak membahas mengenai dari suplementasi. Tapi di sini Yusana Family lihat bahwa ini peran suplementasi untuk menjaga tekanan ini bukan obat hipertensi ya, family pada dasarnya. Dan kan di sana atau sebelum Anda merekomendasikan kepada orang-orang yang memiliki penyakit tertentu, selalu tanyakan kepada dokternya masing-masing. Kenapa? Karena walaupun kadang penyakitnya sama, belum tentu tingkat keparahannya sama ya. Karena kita punya lifestyle berbeda, bisa saja yang satu ternyata sudah sangat parah sekali. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir. Itulah tujuannya kenapa disarankan untuk selalu berkonsultasi kepada dokternya masing-masing ya gitu. Karena yang tahu rekam medisnya, historinya, semua segala macam tentang badannya individu tersebut itu kan dokternya yang sudah tercatat ya di rekam medis gitu. Tujuannya itu Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi bukan sebagai obat Yusana Family tapi tentunya sifat nutrisi ya kalau nutrisi Anda tercukupi ya tentu sistem tubuh Anda, metabolisme tubuh Anda bisa menjadi lebih optimal cara kerjanya. Termasuk ya ini tadi bisa membantu menjaga tekanan darah. Tapi cara kerjanya bukan untuk obat tekanan darah, beda ya. Jadi jangan sampai disamakan suplemen itu sebagai obat tekanan darah. Oh iya. Yep. Oke. Nah, jadi kalau dari sendiri yang biasanya ada hubungannya atau perannya untuk membantu menjaga tekanan darah, tentu yang pertama itu yang kita rekomendasikan adalah sel esensial di Yusana Family ya. Kenapa? Karena karena kandungannya ini sangat-sangat lengkap sekali. Dari mikronutrisi tentunya ya, yang vitamin, mineral, dan juga antioksidan. Jadi very complete dan ini selalu menjadi dasarnya atau fondasinya kalau untuk kita membicarakan mikronutrisi. Ya, kenapa? Ya karena Yusana Family kalau perhatikan di DASH diet itu bahwa porsi sayur dan buah itu banyak tuh. Bapak Ibu bayangkan ya, 4 sampai 5 porsi sayur sendiri, 4 sampai 5 porsi buah sendiri. Nah, kalau Anda tidak bisa mencukupi itu, ya lumayan tuh efeknya gitu ya. Tapi tentu peran suplementasi itu kan sebetulnya untuk membantu melengkapi. Kalau ada nih hari-hari yang missing, hari-hari yang ada gap-nya nih, yang kita tidak bisa ya entah apapun alasannya tentunya Yusana Family ya. Tapi jangan sampai tentunya suplementasi ini menggantikan makanan Anda gitu. Jangan sampai wah kata Mbak Erni kan 4 sampai 5 porsi sayur tuh, 4 sampai 5 porsi buah tuh. Berarti esensialnya saya genjot habis-habisan yang enggak juga. Cara kerjanya beda ya gitu, bukan seperti itu. Jadi kalau kita ibaratkan sebetulnya suplementasi itu seperti macam sifatnya itu seperti insurance Bapak Ibu, asuransi atau yang memberikan garansi kepada tubuh Anda bahwa Anda memberikan nutrisi sesuai dengan apa yang tubuh butuhkan. Gitu. Makanya it just like insurance plan sebetulnya untuk tubuh Anda. Gitu ya. Jadi tentu makanya kenapa orang mengatakan ya kalau mau minum suplemen ya jangan nunggu sakit dulu, beda gitu ya. Cara kerjanya ini bukan obat gitu. Nah, makanya kalau Anda ingin tubuh Anda optimal termasuk
agar bisa mengatur tekanan darah dengan baik, ya dipenuhi kebutuhan nutrisinya. Yang pertama pasti dari pola makan, kemudian Anda lengkapi tadi gap-gap missing yang mungkin di hari apa segala macam gitu ya, atau Anda nggak bisa konsisten pagi atau malam ya, tapi tentu pelan-pelan ya. Kalau kita bicara long term lifestyle itu bisa ya. Kemudian suplemen yang kedua yang biasanya kita rekomendasikan itu adalah Biomega. Ini ya karena memang omega 3 itu sudah sangat terkenal ya, Usana Family memiliki kandungan yang berperan langsung dengan yang namanya trigliserida ya, kemudian istilahnya berperan terhadap kadar HDL di dalam tubuh atau kolesterol baik ya, biasanya Usana Family menyebutnya seperti itu ya. Jadi kalau dia membantu mengatur si trigliserida, kemudian kadar HDL dan segala macamnya, yaitu sudah pasti sangat penting sekali ya, sangat ada hubungannya dengan tekanan darah. Ya karena omega 3 sendiri itu termasuk kategori lemak yang baik atau lemak tidak jenuh. Karena tadi kata kuncinya kan mengurangi konsumsi lemak jenuh. Ya, tapi kita bisa memperbanyak konsumsi lemak tidak jenuh gitu ya. Dan kenapa? Ya karena manfaatnya ini tadi gitu ya. Kalau kita perbanyak lemak tidak jenuh, kadar LDL-nya yang meningkat nanti. Ditambah lagi kita misalnya terpapar polusi atau apapun itu, kita stres, akhirnya LDL-nya teroksidasi dan itulah yang nantinya akan menimbulkan plak di pembuluh darah kita. Ya itu muter-muter lagi tuh. Udahlah tekanan darahnya tinggi, kemudian penumpukan plak kolesterol di pembuluh darah gitu ya. Nah, itu makin runyam dah tuh. Makanya lama-lama bisa kayak tadi yang diinfokan oleh dokter dia ya, bisa kena serangan jantung, gagal jantung, atau bisa kena stroke gitu kalau di pembuluh darah yang di otak yang tersumbat atau pecah ya. Jadi kalau lemak tidak jenuh, salah kebalik ya, lemak jahatnya kita kurangin, ya otomatis lemak yang baiknya kita harus perbanyak ya. Salah satunya makanya tadi kalau Usana Family perhatikan, Des Diet itu selalu menyarankan konsumsi dari ikan ya. Sebetulnya kalau kita bicara protein ikan itu paling bagus ya, selama Anda mengolahnya dengan tepat. Itu sudah kata kuncinya. Banyak orang banyak makan ikan tapi nggak dapat benefit, malah dapat mudarat. Kenapa ya? Digoreng mulu sama disambel mulu. Ya gitu. Itu yang selalu kita remind gitu ya. Jadi Des Diet itu dia banyak kan memperhatikan sumber makanannya pun diperhatikan ya, cara pengolahannya itu yang tidak boleh juga dilupakan ya. Kemudian produk yang ketiga adalah Profavanosi. Nah kalau Profavanosi sendiri ini karena memang komposisinya itu bisa membantu tubuh kita untuk memproduksi yang namanya zat nitrik oksid atau nitrat oksida. Di mana zat ini membantu atau fungsinya berperan untuk vasodilatasi pembuluh darah. Maksudnya yaitu relaksasi pembuluh darah. Nah, tekanan darah itu kan kenapa bisa tinggi? Karena pembuluh darah kita tuh nggak bisa mengembang dan mengempis dengan optimal. Ya, bisa disebabkan karena penumpukan plak di dinding pembuluh darah itu terlalu tebal, jadi dia susah ngembang, susah ngempis. Jadi pas kita lagi stres atau kita lagi happy juga bisa. Ada orang kena serangan jantung lagi happy, Bapak Ibu. Terima kabar gembira saking happy-nya ada. Itu pernah ada masuk berita dulu ya, walaupun jarang kasusnya jarang. Lebih sering orang yang stres tentunya yang kena serangan jantung atau stroke ya biasanya. Ya itu tadi gitu ya, karena alirannya makin kecil ya, pipanya makin sempit gitu kan, nggak bisa ngembang, nggak bisa ngempis. Nah yang membantu itu sebetulnya ya, agar dia tetap mengembang dan mengempis, tentu ini banyak bekerja sama ya, tidak cuma sendiri. Yang salah satu pengaruh itu si zat nitrik oksid ini tadi, di mana itu yang produksi adalah sel endotel pembuluh darah kita sendiri. Nah, pembuluh darah kita kan, tubuh kita kan kalau mau produksi apa-apa ya dia butuh bahan bakar, makanya nutrisi itu. Nah, komposisi ataupun bahan yang ada pada Profavanosi yaitu vitamin C dan juga grapeseed extract atau ekstrak biji anggur itu bisa membantu untuk memproduksi zat yang satu ini, which is this is very important gitu. Jadi sangat penting sekali ya, karena mempengaruhi tadi apa? Relaksasinya, mengembang dan mengempisnya pembuluh darah. Kemudian produk selanjutnya adalah kokinon ya. Kokinon 30 ini karena kandungannya baik koenzim Q10 ataupun alpha lipoic acid itu adalah kandungan
antioksidan yang cukup powerful ya. Tadi saya katakan kalau kita di dalam tubuh LDL itu yang bahaya itu kalau teroksidasi, ya kan. Nah, udah pasti kita yang namanya hidup di dunia ini sering terpapar dengan yang namanya radikal bebas. Nah, si radikal bebas itu yang bantu bisa tamengin itu ya cuma antioksidan, Bapak Ibu. Makanya tadi diingat lagi tuh, kata kuncinya kenapa di Des Diet konsumsi sayurnya banyak, buahnya banyak. Ya karena mostly antioksidan itu kebanyakan dari sumber nabati, Bapak. Nah, makanya kita tinggal tanyakan diri masing-masing nih, apalagi Yusana family yang sudah mengidap hipertensi. Ya kalau yang belum ya syukur jangan ya. Tapi kalau punya resiko tadi seperti kata dokter dia ya, itu harus hati-hati. Gitu. Makanya saya Yusana family orang cukup parno karena saya lumayan punya garis keturunannya dua-duanya punya penyakit hipertensi tuh ayah ibu saya gitu ya. Orang kampung tuh paling sering tuh misalnya nih kita dengar kalau di kampung itu ceritanya begini, meninggalnya karena apa nggak tahu tuh habis tidur segala macam gitu, kena angin duduk gitu, itu sering banget tuh. Saya dulu selalu penasaran ya sebelum saya masuk jurusan kesehatan itu ya, angin duduk itu apaan, emang ada ya angin duduk gitu ya. Ya kan, di sana family ya. Tapi orang di masyarakat itu selalu mengatakan itu tuh meninggalnya kena angin duduk ya. Itu sebetulnya serangan jantung Bapak Ibu. Makanya tadi dokter dia tuh sudah mention juga ya kan bahwa kalau tiba-tiba nih ada seseorang yang meninggal gitu kan. Tiba-tiba pokoknya nggak ketahuan atau gimana gitu kan. Itu bisa saja karena serangan jantung. Tapi kita nganggapnya itu bukan karena serangan jantung karena selama ini nggak pernah diperiksa. Itulah kenapa medical check up itu apalagi kalau usia kita sudah ya middle age ataupun usia kemasan ya. Kemarin Bu Emilia bilangnya usia kemasan atau usia yang cukup matang, itu kita sudah harus rutin melakukan pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, ada atau tidak ada masalah. Ya, apalagi kalau minimal full medical check up sekali setahun. Kalau yang udah di atas 30 atau 35 tuh ya, gitu. Jadi referensinya tergantung budget masing-masing di sana family ya. Tapi kalau udah lansia itu disaranin banget tuh yang tadi. Ke puskesmas itu udah ada kok. Ya paling cuma bayar administrasi berapa sih gitu Bapak Ibu ya, tapi pelayanannya itu gratis kalau di puskesmas. Jadi dimaksimalkan tuh fasilitas pemerintah ya. Dan kokin balik lagi ke kokinon 30 di sana family ini kandungannya selain tadi memang sifat antioksidannya kuat, jadi membantu melindungi LDL yang ada di tubuh kita ya kan kita nggak, siapa sih yang bisa tidak makan sekali, pasti pernah sekali atau detail-detailnya orang ngikutin panduan kesehatan ya, pola makan sehat Bapak Ibu, pasti ada masanya dia hilaf. Ya kan? Ya kalau ada masanya dia hilaf, tapi jangan sering-sering banget hilaf, yang namanya bukan hilaf itu, sengaja ya. Sengaja bukan hilaf lagi namanya itu ya. Atau mungkin karena kesibukan. Pasti kita mau tidak mau kadang-kadang juga mengkonsumsi makanan yang memiliki kandungan LDL, memberikan kontribusi LDL cukup tinggi. Nah, LDL ini bahayanya itu kalau tidak dibarengi dengan konsumsi antioksidan yang powerful, nah itu yang bahaya. Gitu. Jadi akan memperunyam situasi, ya. Selain tentunya karena jantung itu sendiri membutuhkan energi yang cukup banyak. Kan otot jantung kita nggak pernah pause, nggak pernah delay, nggak pernah stop sebentar aja, nggak pernah. Soalnya kalau dia stop sebentar aja kita yang berabe, gitu ya kan. Itu produk yang keberapa nih? Biomega, Salsensial, Propsi, Kokinon. Keempat. Yang kelima yaitu Magnekaldi. Magnekaldi ini sendiri, Sana Family, perannya di mana? Kalau ini perannya tentunya adalah untuk relaksasi otot pada jantungnya. Otot pada jantungnya itu bisa relaksasi dan kontraksi dengan baik, itu membutuhkan yang namanya magnesium dan vitamin D ya. Makanya elastisitas arteri, dan arteri itu pembuluh darah ya. Jadi biar elastis, nggak kaku. Tuh. Kemudian yang terakhir tentunya yang tidak boleh dilupakan adalah serat. Jadi kalau kita betul-betul perhatikan ya, serat itu Sana Family, karena memang kalau bahasa simpelnya, serat itu ngiket Bapak Ibu, ngiket si kolesterol LDL kita tuh biar nggak
masuk lagi ke pembuluh darah tapi dibuang melalui feses kalau itu seratnya tidak larut ya. Jadi baik serat larut, serat tidak larut itu dua-duanya memiliki fungsi yang sangat penting untuk membantu menjaga tekanan darah gitu ya. Dan di saat bersamaan juga membantu menjaga gula darah kita. Jadi naiknya enggak kayak roller coaster, which is itu yang bahaya. Kemarin kalau ada yang ikut IG live Yusana ya, jaringan saya agak alay itu Yusana Family ya, di IG live bersama dengan Bu Esti ya. Yang bahaya itu sebetulnya di saat momen lebaran itu tidak hanya berat badan kita yang melar gitu ya, tapi karena gula darah bisa secara drastis meningkat, tekanan darah juga drastis meningkat. Ada orang ujung-ujungnya masuk rumah sakit habis lebaran gitu. Itu yang kita waspadai. Nah, serat ini perannya di situ. Makanya Yusana Family kenapa penting sekali ya. Di Desk Diet aja, kalau Yusana Family perhatikan, biasanya kan selama ini kita selalu mengatakan, ya sayur dan buah 4-5 porsi, itu digabung tuh. Ternyata di Desk Diet itu Yusana Family bisa perhatikan, itu dipisah, sayur sendiri, buah sendiri tuh. Mamam dah tuh ya, istilahnya. Banyak itu loh Yusana Family ya. Tadi inget porsi sayur berapa? 1 gelas kalau matang setengah ya, itu tanpa kuah loh ya, jangan pakai kuah, lo pakai kuah mah dikit jadinya ya. Gitu ya. Jadi kalau mentah itu 1 gelas penuh, itu banyak Bapak Ibu ya. Kalau Anda dulu kerjanya kalau orang gizi itu kan nimbang-nimbang ya. Nimbang mulu gitu ya kan. Nimbang berat badan, nimbang makanan, semua ditimbang-timbang. Nah, intinya serat itu kenapa sayur dan buah itu diperbanyak? Yang pertama, karena vitamin dan mineral sumber utamanya mostly dari sayur dan buah. Mikronutrisi, which is in fact masyarakat kita nggak cuma yang hipertensi yang penting, yang normal pun, yang nggak mengalami hipertensi pun sangat penting untuk mencukupi kebutuhan mikronutrisi gitu ya. Kemudian ya karena di sayur dan buah itu ada serat gitu Bapak Ibu. Ya, jadi inilah beberapa produk yang biasanya kita rekomendasikan untuk membantu mengoptimalkan tekanan darah Anda ya. Yang pertama Solsensial, Biomega, Propapanol C, Kokinon, Magne Kaldi, dan last but not the least adalah Fiber G ya. Oke, itu dia sharing dari saya. Kita invite kembali Dokter Dia karena sudah ada nih beberapa pertanyaan ya Yusana Family. Oke. Halo, selamat malam Dok. Jaringannya ini ya Dok ya tadi ya? Iya, tadi keluar ngeheng lalu keluar. Jadi aku pakai HP ini ya. Oke, tidak masalah. Yang penting Dokter Dia masih on ya kan? Oke, kita pertanyaan yang pertama ini Dok. Ada yang ini pertanyaan yang sangat-sangat sering ditanyakan gitu ya, tapi sekalian dijelasin aja Dok. Apakah hipertensi itu mana nih tadi? Apakah hipertensi itu bisa sembuh, Dok? Nah, itu sering kan tuh Dok ditanyain ya. Silakan Dok. Iya. Iya, betul. Jadi memang masih cukup banyak anggapan bahwa hipertensi itu harus sembuh. Lalu kemudian ya banyaklah yang dilakukan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dari istilah karena disebut sebagai penyakit tidak menular, hipertensi maupun diabetes itu biasanya disebut terkontrol Bapak dan Ibu sekalian. Kalau sudah terkontrol, maka itu sangat bisa kemudian merubah pola hidup kita juga, kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Tetapi ketika dari awal sudah didiagnosa hipertensi, meskipun sudah terkontrol, udah oke nih, tekanan darahnya udah kurang dari 130, kemudian yang diastoliknya juga sudah kurang dari 80, tetap harus punya waktu untuk rutin untuk periksa ke dokter. Kenapa sih harus tetap periksa ke dokter meskipun ternyata tekanan darahnya sudah oke? Karena ketika satu kali didiagnosa menderita hipertensi, kita juga biasanya akan menilai kemampuan dari jantung, kemudian organ-organ lainnya itu seperti paru-paru, kemudian hormonalnya juga dari pankreas dan lain sebagainya, itu harus tetap dicek berkala supaya
oke nih tekanan darahnya bagus, tapi mungkin masih ada efek ke organ-organ lainnya kita nggak tahu ya, jadi harus kontrol. Tadi kan Mbak Eri juga sempat sebut ya, kalau medical check up, kita itu sehat maupun kita sakit, apalagi sakit gitu ya, sangat penting untuk ada nih kita sisihkan waktu dan dana untuk medical check up. Jadi kita cek berkala setiap mungkin kalau sudah terkontrol, biasanya kalau tiap bulan harus ke dokter nih, cek tekanan darah, ambil obat gitu, istilahnya biasanya gitu ya Mbak Erni dan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau tekanan darahnya sudah terkontrol, sudah, baik gitu ya, dokter biasanya akan menyarankan periksa per 3 bulan. Kalau dalam 3 bulan, oh tekanan darahnya oke nih, akan tambah lagi per 6 bulan. Jadi seperti itu, tapi, selalu tetap penting untuk, periksa ke dokternya, berkala meskipun sudah bagus tekanan darahnya. Seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, jadi bukan sembuh ya Bapak Ibu ya, tapi terkontrol. Betul. Ya. Jadi bukan sembuh di sana family, tapi terkontrol. Nah, kalau udah terkontrol pun jangan lupa medical check up ya. Kalau yang full medical check up ya itu tadi ya. Tapi yang minimal kalau memang punya penyakit tekanan darah tinggi ya itu rutin ya dok ya, dicek gitu ya kan. Kalau nggak punya alatnya sendiri ya itu rajin-rajin aja ke puskesmas Bapak Ibu. Fasilitas pemerintah sudah sediakan gitu ya. Saya dulu soalnya magangnya di puskesmas gitu ya. Selalu yang saya sangat sayangkan itu adalah pada masyarakat kita banyak fasilitas pemerintah tuh, tapi masyarakat kita either nggak tahu cara menggunakannya. Jadi puskesmas itu kan kalau dipanjangin di sana family, pusat kesehatan masyarakat. Jadi Anda tidak mesti sakit harus ke puskesmas gitu. Anda cuma ingin ngecek pun itu bisa gitu ya. Betul. Gitu. Jadi jangan nunggu sakit dulu baru ke puskesmas. Jadi kita mulai nih, terutama mulai dari sana family deh pokoknya. Kalau di luar negeri orang udah banyak tahu ya bahwa namanya health facilities not for orang yang sakit gitu. Nggak cuma buat orang sakit, orang sehat justru lebih banyak yang ke rumah sakit hanya untuk ngecek, check up gitu ya. Ya kita harapkan di sana family bisa seperti itu ya gitu. Health awareness-nya tinggi. Nah, ini anak usia 67 tahun. Tensinya antara 130 sampai 140. Yang tadi sistoliknya, diastoliknya 80 sampai 90. Apa itu normal atau terlalu tinggi ya, Dok ya? Karena usianya 67 tahun gitu. Oke. Baik, jadi karena ini sudah masuk ke usia sudah prelansia ya. Kalau lansia itu biasanya di atas 70 tahun. Biasanya akan dicek juga Bapak atau Ibu untuk resiko lainnya. Resiko lainnya tuh misalnya seperti ini. Oke, kita tahu tekanan darahnya kurang lebih 130 sampai 140, lalu untuk sistoliknya ya, diastoliknya 80 sampai 90. Tapi apakah berat badannya masuk berat badan yang berlebih atau ternyata status gizinya oke nih, normal gitu ya BMI-nya. Atau kemudian sebelumnya ada riwayat pernah dicek tinggi, kita kan nggak tahu nih, sekarang 130, 140, tapi dulu pernah cek dok, tahun lalu itu 160, kadang seperti itu tuh. Jadi akan ditanya riwayat penyakit sebelumnya atau ada pemeriksaan sebelumnya apakah pernah didiagnosa yang tekanan darahnya lebih dari 140. Kalau memang ada resiko-resiko tersebut, entah itu kelebihan berat badan, pernah diperiksa terus tekanan darahnya di atas 140, maka tetap masuk dalam klasifikasi hipertensi. Jadi nggak masuk ke prehipertensi, tetap masuk ke hipertensi, dianggapnya masuk ke hipertensi stage 1. Nah, terus tata laksananya itu akan diminta untuk cek ulang. Jadi perbaikan dulu pola hidup, silakan mengkonsumsi makanan yang baik, yang sehat, kurangin tadi ya garam, gula, bila perlu mengkonsumsi suplemen, lalu akan dicek lagi 2 minggu kemudian.
Nah, kalau yang valid sebenarnya Bapak Ibu sekalian itu ceknya di kamar periksa ya. Jadi di poliklinik itu ceknya sambil duduk sama sambil berdiri. Oh. Sorry, sambil duduk, sambil berdiri, sambil tiduran. Jadi ada 3 kali. Kalau untuk memastikan ini masuk hipertensi apa enggak nih gitu. Tapi biasanya kalau memang awalnya sudah ada riwayat, terus usianya sudah di atas 50, itu akan dicek sambil tiduran biasanya. Setelah 2 minggu ya, setelah perbaikan pola makan, mengkonsumsi suplemen, dan lain sebagainya, pola hidup, dicek kalau memang masih di 140 itu, akan tetap dibekelin sama obat. Biasanya seperti itu. I see. Ya. Ini nyambung pertanyaannya, apakah orang yang hipertensi itu harus mengkonsumsi obat hipertensi seumur hidupnya, Dok? Ini ada yang nanya. Nah, ya, jadi apakah harus mengkonsumsi obat seumur hidup? Sebenarnya tidak, karena kembali lagi ke apakah kita mau konsisten untuk melakukan perubahan dalam pola hidup dan pola makan kita. Yang agak susah itu adalah ketika kita tahu nih, oh oke deh, ternyata saya kena hipertensi. Terus dibawain obat sama dokter. Oke, saya minum obat. Kita mindsetnya karena sudah ada obat, sudah ada bantu yang menurunkan tekanan darah, jadinya tetap asal-asalan. Tidurnya kurang, tidak bergerak, makannya masih makannya masih sembarangan gitu ya intinya ya. Itu tidak akan signifikan membantu, mungkin akan turun, tapi secara kualitas pembuluh darah itu kan seperti pipa ya. Dia dibantu nih nurunin tekanan darahnya, pembuluh darahnya agak kebuka nih, supaya rileks, supaya tekanan darahnya itu lewatnya lancar. Tapi yang masuk ke tubuh kita masih sama nih, gorengannya masih banyak, yang santan-santan yang dipanasin berulang kalinya masih banyak. Jadi akan sama aja bebannya. Tetapi kalau kita sudah tahu, oh hipertensi, terus kita betul-betul nih konsisten, pelan-pelan, start low, go slow. Biasanya gitu, kita mulai bertahap dulu, tapi konsisten terus dilakukan setiap saat, biasanya itu akan lebih bagus. Hipertensinya mungkin hanya butuh awalnya kombinasi 2 obat, lalu cuman butuh obat tunggal. Akhirnya cuman kayak tadi itu, periksa per 6 bulan, hanya perlu, perubahan dari pola makan. Jadi akan bisa kok tidak mengkonsumsi obat-obatan, tapi konsisten untuk merubah pola hidup. Nah, itu jawaban dokter dia sekaligus menjawab nih pertanyaan. Ada yang bertanya, memang pertanyaannya terkait produk Kisana ya. Ini sebentar, ini ada yang bertanya, pertanyaan sih ditujukan ke saya sih sebetulnya, Dok ya. Apakah orang yang dulunya ada hipertensi, mengkonsumsi obat hipertensi, kemudian setelah menjalani pola hidup sehat, ditambah rutin mengkonsumsi sana, tekanan darah bisa menjadi normal? Ya, bisakah berhenti? Ya kalau, jadi intinya Yusana Family yang bisa memberikan instruksi Anda untuk berhenti atau tidak berhenti minum obat, mengurangi takaran obat Anda, yaitu dokter Anda masing-masing, Bapak Ibu. Tapi seperti tadi penjelasan dokter dia, kalau memang betul nih Bapak Ibu ya, Anda betul-betul konsisten merubah lifestyle Anda. Itu kalau kita bicara penyakit degeneratif itu banyak ya Bapak Ibu orang yang memang bisa mengontrol gaya hidupnya, akhirnya gangguan kesehatannya pun terkontrol, jadi tekanan darahnya juga bisa lebih stabil, kita mengatakannya. Kita tidak mengatakannya sembuh Bapak Ibu ya, tapi lebih stabil dalam in the long run. Ya, tapi itu tentu bukan sesuatu yang instan, jangan cuma semangat sebulan doang gitu kan. Aduh, gak kelihatan nih mana nih, kok saya masih harus minum obat. Jadi intinya yang bisa mengurangi ataupun menginformasikan lah bagaimana perubahan resep obat yang Anda minum itu tetap dokternya masing-masing Bapak Ibu. Kalau seperti tadi dokter dia menjelaskan, seorang dokter pun kalau sudah melihat kondisi Anda ada improvement Bapak Ibu ya karena tadi pola hidup olahraganya, makannya, kemudian suplementasinya juga untuk tadi ya membantu nge-gap, filling the gap, kemudian tadi tidurnya, ya itu udah pasti otomatis juga dokternya kan
ya maksudnya nggak mungkin ngasih, kalau butuhnya cuma satu nggak mungkin lah dikasih dua gitu Bapak Ibu ya gitu. Dokter juga kan punya kode etik profesi Bapak Ibu ya gitu. Jadi kalau memang tidak dibutuhkan ya nggak akan diberikan. Tapi jangan ambil keputusan sendiri. Ini yang masyarakat kita sering sekali ya Dok ya seperti itu ya. Jadi lucu juga nih sebetulnya Dok gitu. Jadi suplemen ini kadang-kadang dibuat kebalik-balik gitu ya sama obat gitu. Padahal sebenarnya cara kerjanya tuh berbeda tapi sebetulnya beriringan Bapak Ibu. Beriringan gitu ya, karena yang satu kan ngomongin nutrisi gitu loh istilahnya ya. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu memang ada improvement itu sudah otomatis dokternya pun ada yang akan merubah bagaimana nih resepnya bagusnya nih untuk orang ini. Bahkan seperti tadi kata dokter dia, ada orang yang ternyata ya udah Bu, Ibu yang penting ngotor per 6 bulan atau mungkin per 3 bulan, tergantung kondisi masing-masing Anda gitu ya. Tapi ingat Bapak Ibu ya, itu bukan faktor tunggal kalau kita bicara penyakit degeneratif gitu ya. Jadi bukan serta-merta Yusana akan ini segalanya, bukan, ini bukan obat magic Bapak Ibu ya gitu. Tapi ya kalau Anda rutin mengkonsumsi ya tentu orang yang rutin makan buah sayur, suplementasinya lengkap, sama orang yang jarang-jarang makan sayur, suplemennya juga nggak ada juga, ya jelas beda ya gitu. Vitalitas tubuhnya jelas beda, soalnya yang satu badannya dikasih makan lengkap, yang satu dikasih kadang-kadang disuruh kelaparan gitu loh. Itu kayak kayak orang yang tinggal di Jakarta sama orang yang tinggal di area timur tuh gitu ya. Jadi aksesnya tuh susah gitu loh. Yang satu badannya gitu ya nggak dapat gizi yang cukup, yang satu bisa ya nggak mungkin sama ya gitu. Jadi Yusana tuh tidak untuk membuat agar Bapak Ibu obat Anda berhenti dikonsumsi, tidak ya. Jadi jangan sampai ambil keputusan sendiri. Tapi apakah pernah ada sebetulnya yang improvement terjadi ya pernah gitu, tapi itu tergantung individunya masing-masing nih, makanya komitmennya seperti apa gitu ya. Saya banyak kok Bapak Ibu mendengarkan nih, maksudnya yang sampai dokternya pun sampai penasaran gitu kan gitu. Jadi istilahnya tuh, oh kamu rutin ngapain aja nih gitu kan. Kalau yang positif juga seorang dokter pasti happy ya Dok ya gitu. Justru kalau ini pasien datang mulu jadi agak gimana ya nggak sih Dok, gitu orang kok datang mulu ya gitu istilahnya. Betul. Jadi kalau datangnya dokter cuma pun konsultasi ya nggak masalah, tapi kalau udah iya, jadi dokter ya. pun ini sih Mbak Erni, karena kita pasti happy kalau ada improvement dari pasien, terus kualitas hidup pasiennya jadi lebih bagus, itu pasti kita ketemuannya juga kayak, oh tidak ketemu dalam kondisi sakit itu akan sangat sangat menjadi kebahagiaan untuk dokter. Jadi betul kalau buat improvement pasien, kualitas hidupnya, akan sangat berarti ketika dokternya bisa, "Oh oke saya kurangin nih dosisnya ya Bu, Pak," gitu. Daripada, "Aduh kayaknya perlu nambah satu lagi nih obatnya, kombinasinya karena nggak turun-turun," gitu misalnya tekanan darahnya. Akan lebih baik kalau dikurangin. Yes. Wah, itu tadi ya Yusana Family. Jadi itu bukan bukan hukum mati ya, apa sih kalau saya ngomongnya, apa sih istilahnya kalau bukan hukum baku yang nggak bisa dirubah, bukan Bapak Ibu ya gitu. Karena ingat ini tuh gangguan penyakit degeneratif, penyakit yang ya tidak bisa disembuhkan tapi Anda bisa kontrol. Dan semuanya tergantung masing-masing kita loh. Gitu ya. Makanya ada kok orang yang walaupun Bapak Ibunya punya hipertensi, anaknya nggak kena. Ada yang Bapak Ibunya nggak ada hipertensi, anaknya semua kena hipertensi, ada juga Bapak Ibu ya gitu. Jadi kita memang betul-betul semua itu ada di tangan kita masing-masing. Nah, ini ada yang bertanya juga nih Dok. Yang bertanya nih Dok, kalau mau mulai periksa cek kesehatan nih secara rutin, mulainya tuh bagusnya di umur berapa nih Dok? Ini yang bertanya umurnya masih muda banget nih, 19 tahun, luar biasa. Wah, luar biasa. 19 tahun itu abad kapan itu saya? Itu 19 tahun. Saya kira-kira baru 2 tahun yang lalu kayaknya, enggak ya. Oke, jadi sebenarnya gini, seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu sekalian dan teman berarti ya kalau 19 tahun, teman-teman. Karena saat ini memang tren kesehatan global itu sudah sangat berubah.
karena dari konsumsi global itu berubah, kemudian bahan-bahan yang tersedia juga berubah, polusi udara itu sangat berpengaruh juga. Jadi kita mungkin rasanya hidup sehat, tapi yang ada di sekitar kita polusi udara itu sedemikian banyaknya, itu mempengaruhi juga kesehatan kita. Jadi sebenarnya ketika kita tahu, oh kayaknya gaya hidup saya ini kurang sehat, terlalu banyak begadang, atau kemudian aktivitasnya berat, makannya juga tidak cukup baik, maka kalau ada kesempatan sebenarnya boleh kok cek. Sesimpel tadi seperti Mbak Erni bilang, cek ke puskesmas. Jadi periksa ke puskesmas itu tidak hanya pada saat sakit, bisa saya mau kontrol aja, dan itu memang sudah disediakan oleh pemerintah, bagus. Bahkan kalau misalnya, "Dok, saya mau cek darah lengkap," yang simple, itu terjangkau, di puskesmas itu sangat terjangkau harganya, tapi nggak beda jauh sama yang ada di rumah sakit. Dia oke juga kok untuk kita cek, misalnya ya, kita mau cek tekanan darah, terus kalau cek darah lengkap, HB, leukosit, MHC, dan lain sebagainya, itu ada, sudah available di puskesmas. Terus misalnya, oke, saya makannya baik nih, tapi ternyata di sekitar saya perokok. Jadi kita adalah perokok pasif. Biasanya kalau teman-teman yang cowok ya, yang atau bapak-bapak sekalian, jangan salah, ternyata perokok pasif itu punya resiko yang lebih tinggi dibandingkan dari perokok aktif. Jadi kalau lingkungan kita ternyata atau lingkungan kerja dan lain sebagainya, pertemanan, ada yang perokok, maka bisa kita kontrol ke dokter meskipun tidak ada gejala. Nah, kalau misalnya, oh, saya tidak hidup di lingkungan yang seperti itu, saya juga gaya hidupnya baik, tidak ada yang ekstrim banget gitu yang berubah, maka bisa cek kesehatan rutin sejak usia 25 tahun ke atas. 25 sampai 40 tahun, kalau tanpa gejala itu bisa periksa per 2 tahun. Medical check up ya, general medical check up. Tapi kalau misalnya sudah ada gejala atau pada saat check up terus ada yang naik-naik dikit, ada yang kemudian berkurang dikit, maka kontrolnya per tahun, jadi setahun sekali untuk general medical check up. Kalau misalnya sudah di atas 40 tahun, mau ada gejala atau mau tidak ada lingkungan-lingkungan yang tadi seperti saya sebutkan, tetap anjurannya cek per tahun. Jadi sekali setahun. Wajib gitu ya, Dok? Wajib. Jadi baiknya sih memang disisihkan waktu budget dan dana untuk budgetnya untuk cek setiap tahunnya. Ya, setuju banget itu. Sana Familia. Tapi uniknya orang Indonesia ini unik, Dok ya, gitu. Uniknya masyarakat kita itu jadi sudah terjawab nih ya. Berarti kalau 19 tahun, kata kuncinya punya gejala atau nggak punya gejala. Kalau nggak punya gejala bisa sekali 2 tahun ya. Ya walaupun masih di bawah 20 sih sebetulnya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Karena kemarin saya pernah dengar gitu ya. Jadi ada salah satu profesinya ini seorang gamers gitu loh. Gamers memang kalau profesional gamers kan memang selalu depan laptop ya. Gitu. Mungkin bahkan kalau dia lagi ya tanding apa segala macem gitu kan, udah nggak ngeliat waktu, makanya juga udah pasti ngaco gitu kan, kena stroke umur berapa tuh ya, 26 atau 27 tahun kena stroke gitu. Jadi ya karena tadi ya sedentary lifestyle gitu, dan intinya nggak ada aktivitas fisik, makanya juga udah pasti ngaco, tidurnya juga udah pasti ngawur ya, apalagi kalau gamers kan dia sama, apalagi kalau sama negara lain yang beda time zone, beda waktu gitu kan, which is itu udah nggak usah dibayangkan gitu ya, walaupun mungkin kalau seorang profesional gamers kayak benar-benar profesional duitnya lumayan juga sih sebetulnya gitu, tapi tetap aja ya risikonya. Jadi 26 atau 27 tahun ada di sana family yang akan stroke gitu ya. Jadi jangan pernah menganggap bahwa sekarang penyakit degeneratif itu hanya dikena sama yang tadi ya 40 tahun ke atas, ini udah bukan gitu trennya sekarang gitu loh. Makanya betul. Kalau memang ada budget segala macam tadi, nggak ada gejala, Anda merasa baik-baik aja, nggak apa-apa, sekali 2 tahun. Atau enggak ya sekedar kunjungi ke puskesmas, melihat ada bidan cantik, perawat cantik gitu ya, atau dokter ganteng bisa juga ya, gitu sekalian cuci mata gitu maksudnya saya ya.
Oke, nah ini ada yang bertanya nih sama saya. Konsumsi fiber G barengan sama suplemen di sana secara bersamaan bisa tetap efektif atau sebaliknya tidak? Ya, ini saya menyambungkan apa yang saya dapat dari training saintis di sana tentunya ya. Sebetulnya pada dasarnya kalau sifat serat nih Bapak Ibu ya, sifat serat itu ya dia hanya akan menghambat zat gizi tertentu saja ya. Tapi kebetulan zat gizi yang tertentu itu nggak ada di suplemen yang ada di Indonesia gitu. Jadi Usana Family bisa sebetulnya kalau mau nggak, jadi habis minum fiber G, smoothies, terus habis itu Anda minum fiber G itu no problemo Bapak Ibu ya. Karena pada dasarnya prinsipnya kan kalau Bapak Ibu makan itu kan ada sayur dan buah. Contoh ya, ini saya ngomongin yang udah sehat banget deh ya. Ya makanya emang sayur dan buahnya komplit nih. Kemudian setelahnya kan Bapak Ibu di tengah-tengah makan kan kita anjurkan minum suplemen di sana ya. Apalagi yang memiliki perutnya yang gangguan perutnya agak sensitif lah, masalah lambung. Itu kita anjurkan di tengah-tengah makan. Ya berarti kan itu ada kandungan serat yang Anda konsumsi pada dasarnya. Ya. Jadi serat itu sebetulnya tidak bermasalah Bapak Ibu kalau Anda konsumsi berbarengan dengan suplemen. Walaupun memang ada zat gizi tertentu yang dia bisa hambat kalau bersamaan ya, tapi tidak ada kebetulan yang di suplemen Indonesia ya. Kalau yang di Usana Indonesia maksud saya. Jadi Bapak Ibu mau habis pagi-pagi breakfast smoothies and then Bapak Ibu minum suplemen silakan. Anda mau pisah juga senyamannya Anda. Balik lagi Bapak Ibu kalau minum suplemen jangan ngikutin apa yang karena teman buat seperti itu ya. Kalau dia cocoknya pagi sama malam, ternyata Bapak Ibu cocoknya pagi sama siang misalnya gitu ya. Jadi Anda bisa menyesuaikan dengan jadwal Anda masing-masing. Kalau kayak saya di Sana Family itu saya sebar sehari ya. Jadi pagi itu beda, siang itu beda, malam ada yang sama dengan yang pagi atau siang gitu. Terutama yang vitamin C karena itu tidak dia kan bagusnya stabil sepanjang hari ya. Dan dia larut air. Jadi kalau Anda minum di saat yang bersamaan pagi nih langsung dosisnya agak tinggi. Ya sisanya ya dibuang gitu intinya maksud saya sayang urinnya mahal gitu ya urinnya mahal maksud saya Bapak Ibu makanya mending dipisah aja gitu ya disebar tapi kalau balik lagi tadi ya kata kunci dari dokter dia kalau ingin membiasakan sesuatu yang positif ya tadi ya start slow go slow ya jadi sesuai kapasitas kita kalau memang Bapak Ibu wah saya kalau ngikutin caranya Mbak Erni disebar-sebar malah jadi kagak minum Mbak Erni lupa misalnya gitu ya udah yang penting minum dulu rutin dulu gitu ya nanti kalau udah rutin baru tuh pecah-pecah tuh disebar Bapak Ibu itu jauh lebih bagus gitu ya kalau kita bicara gizi makanya kalau makan tuh nggak pernah ada ceritanya Bapak Ibu kalau mau memenuhi kebutuhan gizi rapel pagi aja digenjot tuh nggak ada Anda harus makan pagi siang malam tetap tuh prinsipnya ya bahkan cemilan tuh pada dasarnya sebetulnya hukumnya kalau memang mau apalagi gula darah, tekanan darah itu cuma berapa? 4 sampai 5 sih dalam minggu. Ada juga nih pertanyaan lain nih dokter Dian nih. Oke. Suara saya terdengar jelas, Dok? Masih terdengar jelas lah ini suara saya Sana Family. Masih ya? Kedengeran Mbak Erni. Oke. Nah, ini pertanyaannya apakah pengukuran tekanan darah terpengaruh oleh waktu, Dok? Pagi, siang, atau malam angkanya beda. Nah, jadi kalau mau periksa tekanan darah di rumah, itu sebaiknya jam berapa nih yang paling bagus, Dok? Pagi, siang kah, atau malam? Oke, baik. Jadi tadi saya ada baca beberapa jurnal yang mengenai gimana sih pemeriksaan yang efektif. Kalau untuk hipertensi, ketika kita sudah didiagnosa hipertensi, yang perlu kita pastikan konsistensinya adalah posisi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sebelum waktu ya, posisinya kalau misalnya biasanya duduk, pastikan duduk sama nih, duduk terus tangannya mungkin ditaruh di meja, terus diperiksa tekanan darahnya. Atau misalnya, oh saya sambil tiduran deh di kasur, terus diperiksa sama
istri atau sama suami atau sama anak gitu ya. Jadi posisi justru yang berpengaruh supaya kita tahu dengan pasti kevalidannya pemeriksaan tekanan darah kita. Nah, kalau untuk kapan waktunya, sebenarnya dari beberapa jurnal itu tidak terlalu signifikan. Tapi kalau mau dibarengi dengan posisi itu tadi, ketika kita sehabis bangun tidur, sebelum melakukan aktivitas apapun, dengan posisi yang sama, jadi bisa di pagi hari. Catatannya sebelum melakukan aktivitas apapun. Kalau ternyata udah beres-beres nih, udah sholat subuh, udah motong-motong sayuran dulu di dapur, terus baru cek tekanan darah, atau udah jalan dulu, jalan pagi gitu misalnya, terus cek, itu kurang valid. Jadi bisa periksa di waktu yang sama, posisi yang sama dulu, baru waktu yang sama biasanya di pagi hari sebelum melakukan aktivitas apapun. Jadi misalnya bangun tidur, minum air putih dulu gitu ya misalnya, terus cek dulu, baru bergerak untuk aktivitas lainnya. Wah, tuh tipsnya Yusana Family. Nah ini menyambung nih soalnya pertanyaan ibunya, kalau dia ke tempat periksa nih, ke klinik dalam keadaan tergesa-gesa, habis jalan jauh, kepanasan, nervous, angkanya akan naik, ya udah pasti Bapak Ibu ya. Tekanan darah tuh very highly sensitive dia gitu ya. Iya, Bahkan betul. Anda baru ketawa ngakak-ngakak aja, coba aja ukur tensi Bapak Ibu. Naik. Kemarin ya apalagi yang digital, sebenarnya kalau di fasilitas kesehatan lebih ada yang pakai digital, yang mungkin yang alat digitalnya tuh yang akurasinya bisa sampai 99% tiap alat tuh beda-beda ya Bapak Ibu ya. Betul. Nah tapi kadang kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau di fasilitas kesehatan itu makanya kayak perawat atau dokter itu mereka kadang-kadang walaupun udah pakai digital terus dicek lagi sama yang manual, karena kalau tekanan darah tuh kayaknya lebih pakem kalau yang manual tuh, yang pakai raksa tuh ya nggak Dok? Betul, Biasanya. betul. Nah, Makanya saya justru jauh lebih percaya tuh kalau pakai yang gitu Dok. Iya, ya. Gitu. Makanya tadi kalau Bapak Ibu perhatikan yang di slide itu ada klasifikasinya yang dari Eropa, itu dia masukin ketika berada di ruang klinik. Jadi berada di ruang klinik itu karena memang sering dijumpai misalnya pasiennya kemudian grogi ya, itu ada namanya white collar hypertension, jadi grogi ini kalau ketemu nakes, ketemu dokter tuh grogi, padahal sebenarnya tekanan darahnya aman-aman aja gitu di luar, tapi kalau ketemu dokter tuh grogi, akhirnya tekanan darahnya naik. Atau tadi seperti Mbak Erni katakan, habis ngobrol di luar, di ruang periksa gitu ya, atau habis tergesa-gesa, itu pasti akan naik tekanan darahnya, tapi ada batasnya. Jadi memang udah diteliti, kira-kira kalau batasnya segini nih masih masuk dalam normal, meskipun habis lari-larian sebelumnya. Tapi kalau ternyata memang udah di atas 140, meskipun ternyata habis lari-larian, akan dicek lagi biasanya Bapak Ibu. Udah Ibu tiduran dulu sebentar, 5 menit, ngaso gitu ya, atur nafas dulu, terus akan dicek dulu, kalau memang tekanan darahnya segitu, bisa dipastikan misalnya masuk ke prehipertensi atau ke hipertensi. Gitu. Jadi ya prinsipnya ya memang kalau orangnya metabolisme tubuhnya masih baik ya baik juga ya si Dok ya gitu ya. Habis istirahat ya dia ini lagi gitu ya, Yusana Family ya. Jadi ya, tapi ingat tadi message itu saran yang bagus banget Yusana Family ya gitu. Jadi kalau memang sudah punya tekanan darah, tekanan darah pasti punya semua ya. Maksud saya masalah tekanan darah atau hipertensi, ya Bapak Ibu, ya kita saranin sih sebenarnya punya alatnya sendiri juga sih ya, gitu. Jadi biar bisa ngecek tuh gitu. Kayak tadi tipsnya tuh bagus banget di sana Family ya. Jadi cek pagi sebelum melakukan aktivitas apapun. Itu tuh yang saya kemarin pas pulang kampung tuh saya inget remind orang tua saya, Dok kan gitu. Bang, kok ngeceknya ngaco sih, saya bilang gitu kan, kadang posisinya gini, kadang gitu. Ya, terus orang tua saya, kamu normal? Ya saya memang normal dari dulu, tensinya saya bilang gitu. Terus saya make sure tadi posisi itu Dok ya, dan memang saya tenang. Apalagi kan alat-alat yang digital, ada yang sangat sensitif sekali kan Dok gitu. Bahkan kalau kita ngobrol aja kadang dia bisa ini gitu kan, walaupun memang ya kalau
normal ya tetap aja hasilnya normal ya. Dan gitu kan orang sambil bercanda segala macam gitu kan atau posisinya nggak nyaman gitu. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan rileks aja Pak, tenang, pasti digituin kan. Tapi nggak taunya pasiennya malah makin nervous. Gitu. Biasanya kalau mau suntik vaksin nih kalau udah nervous. Oh, iya benar-benar. Ya tapi satu hal sebetulnya yang kenapa banyak masyarakat kita nggak mau medical check up atau nggak mau periksa ke puskesmas, ke rumah sakit atau apapun itu karena saya sering tuh dok, sampai sekarang tuh saya sering banget dengerin, maksudnya mendengarkan orang mengatakan, aduh, mending gak usah dicek deh, soalnya nanti kalau dicek jadi tahu penyakitnya apa. Terus saya bingung ya gitu, maksudnya kalau tahu lebih dini kan jauh lebih mudah penanganannya dok ya. Ya daripada udah tahu udah telat gitu ya, wah itu berabe gitu. Iya kalau penyakitnya macam kayak cacingan Bapak Ibu ya. Tapi cacingan aja nggak boleh anggap remeh loh ya Bapak Ibu. Cacingan itu nggak boleh dianggap remeh ya, karena ya mengganggu kualitas hidup banget. Apalagi kalau cacing krem itu bertenggernya, mohon maaf di deket lubang anus. Jadi bentar-bentar Anda menggaruk, mohon maaf pantat gitu kan. Jadi nggak estetik gitu ngelihatnya gitu ya, bentar menggaruk itu. Jadi tidak ada satu masalah penyakit pun yang bisa kita remehkan. Apalagi kalau ngomongin tekanan darah ya. Makanya kita buat edukasi ini nih. Oke, wah tapi ini unik nih dok, saya belum pernah dengar ini, tapi mana tahu dokter dia pernah ya. Apakah kalau orang sudah, ini ada orang nih yang sudah biasa dengan tekanan darahnya 90/60 sejak kecil, bisa beraktivitas normal, tidak pusing. Maka kalau tiba-tiba tekanannya 120/80, apakah itu dianggap kena hipertensi dok? Ada orang kasus yang seperti ini dok? Jadi gini, sebenarnya kita kalau dilihat riwayatnya tidak ada sesuatu yang tiba-tiba. Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba. Misalnya sudah sejak lama pada saat muda mungkin pas SMP, SMA, ada event-event tertentu kemudian cek darahnya 90/60 atau kemudian 110/80 gitu ya. Biasanya cek-ceknya segini-segini nih angka-angkanya dan dikategorikan sebagai tekanan darahnya yang normal. Namun ketika beranjak semakin bertambahnya usia, semakin banyak aktivitasnya, jangan lupa Bapak Ibu dan sekalian, semakin banyak aktivitas, lingkungan juga berpengaruh. Pola makan, kita ngerasanya baik-baik aja, tapi ternyata pola makan kita berubah. Yang tadinya mungkin bisa makan buah dan sayur, katakanlah 1 porsi sehari, tiba-tiba karena aktivitas yang padat, konsumsinya nasi sama protein aja. Proteinnya pun tadi ya, ikannya digoreng, makan ikan tapi ikannya digoreng, sampai kering gitu kan, tidak ada konsumsi sayur dan buah, maka tanpa kita sadari, itu tetap akan berpengaruh ke kualitas hidup kita dan akhirnya berpengaruh ke tekanan darah. Tetapi, kalau misalnya masih 120 nih, tekanan darahnya ya, kalau menurut klasifikasi masih tergolong dikatakan normal, tapi akan jadi warning. Kalau saya biasanya tetap akan cerita atau ngobrol sama pasien. Oh biasanya saya 90/60 dok, kok tiba-tiba hari ini 120 ya? Akan saya tanya nih, tadi apakah merokok, kalau bapak-bapak gitu misalnya ya, atau kemudian berada di lingkungan yang banyak perokok aktif, atau tadi perubahan hidup, perubahan pola tidur, yang paling sering itu juga stres. Biasanya ibu-ibu sebelumnya pas masih gadis, tekanan darah nih normal, tapi udah menikah, sudah punya anak, tekanan darahnya kok kayaknya meningkat ya dok, meskipun tadi masih dalam kategori normal, 120 masih oke ya, tapi harus ada sesuatu yang diperhatikan. Oke Bu, ayo di-manage stresnya, diatur pola makannya, kalau bisa istirahat, istirahat. Contohnya seperti itu. Oke, baik dok, sebentar saya join dari yang satunya ya. Ini sambil menunggu ini back on track kembali. Oke, ntar. Ya, nah, lumayan nih banyak nih pertanyaannya sebetulnya dok. Iya. Iya, cuma ya oke. Recording in progress. Yang di sini. Oke. Ya.
Nah, tapi berhubung waktunya sudah cukup malam, Yusana Family ya, jadi kita untuk sesi malam hari ini kita cukupkan sampai di sini saja dulu ya. Tadi itu informasi dari Dokter Dia, udah banyak banget key point-nya sebetulnya yang bisa kita dapatkan. Tentunya kalau udah bisa edukasi seperti ini dipraktekkan Bapak Ibu ya. Gitu. Terutama mungkin biasanya kalau kita bicara degeneratif itu medical check up, itu yang harus selalu dibiasakan, yang masih banyak sekali orang tidak mau atau tidak tahu antara dua itu ya. Jadi kadang sudah tahu tapi tidak mau karena takut tahu penyakitnya. Padahal sebetulnya kalau kita bicara semua masalah kesehatan, semakin dini Anda mengetahuinya, semakin jauh Baik, lebih mudah untuk mengatasinya ya dok ya. Gitu. betul. Jadi jangan tunggu sampai entar-entar. Sama juga prinsipnya kayak tekanan darah ini, kalau udah sampai komplikasi kemana-mana, ada loh orang yang kayak tadi dokter dia mengatakan, ya itu case-nya yang udah meninggal gitu dok ya. Ini tapi ada orang yang tiba-tiba udah komplikasi, udah kena penyakit ginjal, nggak taunya ginjal, masalah ginjalnya itu ya karena masalah tekanan darahnya nggak Hipertensi. stabil gitu. Jadi jangan Betul. sampai, ya kan itu udah menurunkan kualitas hidup banget gitu ya. Jadi dan kita ngerasanya kok saya tiba-tiba kena penyakit ginjal, padahal kalau kita bicara penyakit degeneratif tuh nggak ada yang tiba-tiba ya. Makanya pentingnya medical check up tuh di situ ya. Tentu selain itu kalau Bapak Ibu sudah punya tahu tadi, sudah tahu ada riwayat dari keluarganya secara genetika segala macam, ya langsung diubah tuh lifestyle-nya. Dash diet tadi itu mesti banget sebetulnya dipraktekin oleh orang yang hipertensi. Tapi kalau orang yang normal mau praktekin seperti itu pun bagus banget ya. Gitu. Jadi kita nggak mesti harus makan yang asin-asin, enggak juga. Nah, sama satu sih paling dok saya mau remind juga itu dok. Mungkin pada kepikiran kok makanan manis dibahas-bahas sih gitu dok. Mungkin boleh dijelasin nggak dok terakhirnya pertanyaannya. Kenapa makanan manis itu juga dibahas? Padahal kan tadi ngomongin garam. Gitu. Oh, oke. Jadi, makanan manis itu jadi gini, penambahan gula itu secara budaya, memang lebih lebih, apa ya namanya, lebih baru dibandingkan dengan garam. Kalau garam itu kan emang udah sering digunakan untuk pengawetan dan lain sebagainya. Tetapi ternyata ketika si gula ini, tren konsumsi gula ini kemudian meningkat, resiko untuk menjadi hipertensi itu sama besarnya ketika misalnya kita hanya mengkonsumsi, Yang makanan-makanan asin. yang mengandung ya yang asin-asin itu. Kenapa? Hmm. Karena agak gandeng nih Bapak Ibu sekalian, kalau hipertensi, resiko untuk kemudian menjadi diabetes atau penyakit, gula darah itu akan meningkat. Begitu pula ketika kita mengalami diabetes, itu akan punya resiko untuk menjadi hipertensi juga sangat meningkat. Jadi agak gandeng nih mereka berdua, bareng-bareng. Makanya kenapa garam sama gula itu harus dikurangin, bareng-bareng. Oke. Nah, itu dia Isana Family ya. Jadi ya memang benar sih itu udah kayak lingkaran setan tuh. Dan satu lagi banyak juga orang yang sering khilaf tuh ya. Cake dan segala macam itu dalam proses pembuatannya selain menggunakan gula atau segala macam itu pasti pakai garam juga walaupun rasanya tidak asin. Ya, itu sering juga tuh. Jadi resikonya tadi dan tentunya sama satu lagi proses pengolahannya. Padahal tadi batasnya dikit loh ya, apalagi kalau orang yang sudah kena hipertensi gitu ya. Oke, itu dia sharing-sharing kita untuk malam hari ini Yusana Family. Terima kasih banyak Dokter Dia untuk sharingnya. Sehat selalu gitu ya. Tadi ini jangan-jangan udah kepanjangan sampai batu sampai kesel sampai udah Sampai gatel kesel. tenggorokannya. Ya, sama sih dok ya. Itu pentingnya salah satunya air putih juga sih ya, air mineral. Betul betul. Ya, jadi makanya Yusana Family pastikan tadi mempraktekkan apa yang sudah diinformasikan oleh dokter Dia ya. Dan juga jangan mulai diubah nih lifestyle-nya. Mana yang menurut Anda paling mudah dulu. Ya, dari kalau tiap orang beda-beda. Ya, tiap orang beda-beda. Saya punya challenge-nya sendiri mau lifestyle. Tapi buat saya dulu merubah makan nasi dari nasi
biar bisa jadi roti dan segala macam, itu nggak mudah. Bagaimanapun juga saya orang Indonesia, bukan orang Arab ya, yang makanya pakai, atau orang India yang pakai naan gitu, pakai tepung segala macam, bukan. Jadi yang terbiasa makan nasi uduk, nasi kuning segala macam pagi, tiba-tiba diubah agar bisa makannya diganti sama roti, bisa diganti sama jenis karbo yang lain, ubi. Wah, itu luar biasa perjuangannya. Tapi bisa, tapi pelan-pelan. Nah, makanya kalau kita, karena kita ngomongin diet nih, makanya inget tuh tadi prinsip dari dokternya, start slow, go slow, ya gitu. Bukan Melly Guslow, bukan. Ya. Tapi jadi mulai dari apa yang Bapak Ibu bisa praktekkan. Ya, apakah mengurangi nasinya dulu, apakah menyesuaikan jenis proteinnya ya, atau sumbernya, atau langsung nambah sayur atau nambah buahnya. Bapak Ibu bisa cicil. Tapi cicilnya harus ada juga nih, istilahnya tuh jangan kata Mbak Erni katanya pelan-pelan. Tapi pelan-pelan tuh harus ada target ya Bapak Ibu ya. Kalau kita pakai ilmu psikologi, Anda bisa merubah itu, satu habit itu kalau Anda bisa konsisten dalam 5 hari, itu sebetulnya bisa dalam jangka panjang. Nah, makanya kalau biasa makan nasi 1 piring, jangan langsung 1/4 piring, jangan langsung setengah piring, menderita, ya kaget. Kurangi kurangnya jadi 1/4 jadi 3/4 dulu. Nah, itu bisa konsisten, kurangi lagi gitu loh. Gak usah terburu-buru ya. Setiap orang tuh pada dasarnya mau ahli gizi, mau dokter, mau petugas kesehatan, mau apapun ya, pada prinsipnya sama Bapak Ibu ya, kita pun sama gitu. Saya ngomong seperti ini pun remind diri saya sendiri gitu ya, maksudnya mana yang PR-nya. Kalau saya sih PR saya bukan di situ, kalau saya lebih ke tidur ya. Sana family udah tahu itu ya. Jadi tiap orang tuh punya challenge yang beda-beda. Tapi ingat satu prinsipnya, kalau Anda sudah bisa mempraktekkan satu habit positif, itu biasanya bisa narik habit positif yang lain. Jadi mulai dari yang paling mudah, salah satunya dengan bisa rutin mengkonsumsi suplementasi ya, sambil tadi berjalan merubah pelan-pelan pola makan. Oke, terima kasih banyak Dokter Dia atas sharingnya malam hari ini. Sehat selalu dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan semoga puasanya lancar terus, Dok. Amin. Terima kasih banyak Mbak Erni dan Bapak Ibu Sana Family semuanya. Selamat Lebaran juga. Oke.